Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Mungkinkah ini bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita harus memperhatikan, ini bisa, saudara-saudaraku, mulai kita terpanggil. Itu sudah harus. Mulai kita terpanggil, itu sudah proses. Dan nanti finishing, waktu Yesus datang, penyempurnaan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal yang ke-11, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi nanti kita akan sama seperti Kristus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Tapi mulai kita mengenal Tuhan, harus mendengar firman dan mengikut. Ini permulaannya. Jadi bukan hanya di sana. Gak mungkin bisa di sana kalau sekarang kita belum mulai diproses. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua kita harus siap diproses dalam pengikutan kita kepada Yesus Kristus. Nah, nanti kalau waktu di sana itu repot, saudaraku. Masih perkenalan, masih baru, apa enggak. Itu finishing. Jadi kapan mulai? Mulai kita mengenal Yesus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam suratan Rasul Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dengan yang kedua. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dengan 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kekristenan kita sudah sangat di penghujung daripada zaman. Bagi mereka yang membuat pelajaran biar semua lebih gampang mengerti, dalam waktu zaman Bapa menyatakan dirinya mulai dari kepada Adam dan sekitar ditutup sampai kepada Abraham, itu kalau dihitung kurang lebihnya 2000 tahun.
Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah korban. Bangsa Israel tidak ada penebusan tanpa korban, tidak ada pengampunan tanpa korban. Jadi bangsa Israel selalu menyembelih korban. Itu menunjuk kepada zamannya anak Yesus yang ditutup nanti dengan korban yang terakhir. Dalam kematiannya di Golgota, itu bagaikan korban anak domba yang mahal menebus kita. Dan sesudah itu maka disebut masa Roh Kudus. Dan itu kalau kita mau mengikuti dari turunnya Roh Kudus, maka sekitar menjelang 34 tahun 34 Masehi, itulah turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Dan masa itu sampai sekarang itulah masa Roh Kudus. Kalau kita perhatikan dari masa Bapa sekitar 2000, masa darah itu penebusan sekitar 2000, maka kita sekarang sedang berada juga di penghujung daripada masa, dan habis itu tidak ada lagi. Itu sebabnya dalam masa Bapa belum mendapat pengampunan, masih ada dalam masa Yesus. Dalam masa Yesus belum dapat pengampunan, masih ada dalam masa Roh Kudus. Tapi habis masa Roh Kudus nggak ada lagi. Mau dari mana? Mau kemana? Itu sebabnya sekarang kita harus memiliki mata yang berpandangan luas kepada hal rohani, kepada Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca, atau saya senang kita mau baca bersama dulu ya. 1 Yohanes 3 mulai ayat 1 sampai dengan 2. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Inilah yang harus kita semakin memiliki mata yang memandang. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, ini saudara-saudaraku, kalau Roh Kudus itu memimpin kita, dan kalau firman Tuhan itu hidup, maka itu kita sudah semakin dibimbing mulai dari saat sekarang, sehingga mata kita bisa melihat Yesus yang bukan penebus dosa yang dulu lagi, tapi Yesus yang akan datang. Yesus yang menjadi model tubuh kita, dan Yesus Raja atas segala raja. Itu untuk yang akan datang itu semua. Hakim yang adil,
mempelai bagi gerejanya. Mata kita harus sudah semakin melihat itu. Jadi tidak hanya Yesus yang apalagi yang lahir di kandang Betlehem, itu saja. Saudaraku, itu bagus, tetapi kita sudah harus maju, saudaraku, meningkat. Kita harus semakin mengerti kemana sasaran kita nanti. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu. Nah, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Biar semua kita mengalami ini. Dan ini adalah peningkatan mata yang lebih jelas, mata yang terang, mata yang berpandangan jauh, pengenalan kepada Yesus, keadaan yang akan datang. Dan dengan Roh Kudus dan firman Tuhan yang hidup, kita semua akan semakin bisa mengerti, saudaraku. Dan kita akan menjalani perjalanan itu dengan baik. Dan kita menjadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sudah dimulai dengan kasih karunia yang sangat besar. Dia menjadikan kita anak-anak Allah lewat penebusan yang sangat mahal. Kita dilahirkan kembali. Tetapi saudara-saudaraku, pandangan kita kepada yang akan datang, kemuliaan Yesus sesudah kebangkitan. Dia naik ke surga dan Dia datang lagi. Dan nanti kita akan sama seperti Dia. Itu yang kita baca dalam Alkitab ini. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita, mustahil kita bisa melihat dan mengerti. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita dan memberikan firman yang dibuka, maka kita akan semakin mengerti. Adalah kasih karunia Tuhan kalau kita bisa memiliki mata yang melihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di dalam hal rohani ini kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Ini lebih membuka mata rohani kita. Ada murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara-saudaraku, mereka itu memiliki hati yang tidak adem ayem, tapi roh yang menyala-nyala. Jadi kalau kerupuk masih wah, maknya saudaraku, kerak gitu digigit. Enggak, kalau udah adem ayem digigit juga paling cuma kenyal, nah ada bunyi lagi saudaraku. Tapi kalau kerupuknya itu masih weh mantap, masih baru panas, hangat, digoreng. Jadi kerohanian kita harus menyala-nyala saudaraku, nggak boleh dingin-dingin. Haleluya. Sekarang cuaca dingin, tapi rohani kita nggak boleh dingin. Karena cuaca dingin ini orang pada batuk saudaraku, tenggorokan agak gatal dikit saudaraku. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus tolong kita. Ya, ini saudara-saudaraku. Yang penting rohani kita jangan dingin.
hati kita harus menyala-nyala untuk Tuhan. Tunjukkan dalam kita beribadah, dalam kita mencari Tuhan, dalam kita juga, saudara-saudaraku, ya, melayani Tuhan. Jadi ini saudara-saudara yang kekasih, ya, mereka begitu girang kalau mereka mendengar Yesus bangkit. Saya baca saja dulu ini biar kita lihat Lukas 24. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, ini tentang hal-hal kebangkitan Yesus, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, berdiri sendirilah ini. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ada yang mau sambung? 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, sudah cukup dah. Ya, jadi ini saudaraku, kita harus berkobar-kobar. Kalau kita sambung dengan ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar? Tadi sangat bergirang, sekarang berkobar-kobar." Nah, sampai ada warung kopi berkobar itu urusan dia lah. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Saudara-saudaraku, kita berusaha, saudaraku, bersukacita dalam Tuhan. Tidak ada sukacita ya hanya di dalam Tuhan. Orang punya duit juga belum tentu penuh sukacitanya. Emang senang? Siapa yang nggak senang banyak duit? Saya juga senang banyak duit. Nah, kalau apalagi banyak triliunan, langsung saya beli tanah, saya bangun gereja. Mau siapa yang lanjutin urusan Tuhan? Ya kalau udah triliunan, mau saya apain? Ya saya bangun untuk kemuliaan Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ya, tapi uang tidak menjamin sukacita seseorang. Banyak orang kaya yang tidak ada damai dalam hatinya. Tapi biar kita pas-pasan, ya, pagi sore terus pas-pasan. Tapi kalau kita ada Tuhan, pasti bisa berkobar-kobar. Ada sukacita, saudara-saudaraku. Ini. Jadi kita harus berkobar-kobar. Tunjukkan. Mulai dari besok kebaktian. Jangan perlu malam-malam udah siap-siap, saudaraku.
Apa siap-siap? Ya bajunya ini buat ku pakai besok. Ini celana, ini jas, ini apa semualah. Itu termasuk itu saudaraku. Akibat dari hati yang berkobar-kobar. Nah, pas pagi-pagi bangun, mandi. Nah, jangan kalau ke kantor pagi-pagi mandi. Tapi wah ini hari apa? Hari Minggu. Oh, enggak. Ini saudaraku. Dia berkobar-kobar untuk duit, untuk Tuhan dia kayak kerupuk yang melempem. Tapi kita berkobar-kobar ya untuk Tuhan. Ini saudaraku, supaya mata kita terbuka. Di mata kita Dia termulia yang sudah bangkit dan yang akan datang lagi. Dan nanti kita akan sama seperti Dia. Ini yang harus kita lihat. Jadi harus dengan mata yang terbuka, pandangan jauh. Ada dua unggas yang berbeda. Ayam, saudara-saudaraku, pandangannya cuma sekitar dia. Kalau udah dia induknya, kalau udah dapat cacing, senangnya dia bukan main, panggil anak-anaknya, kutek 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 kutek, gitu dia saudara-saudara. Tapi ada satu lagi unggas, dia pandangannya jauh, wawasannya jauh. Kerohanian kita saudaraku harus memandang sampai kepada kedatangan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 32, saya mau ajak dulu kita baca sebelum kita lebih masuk lagi dalam 1 Yohanes 3 tadi. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi Tuhan menuntun kita bagaikan Raja Wali. Nah, Raja Wali itu saudaraku, pandangan matanya tajam. Kalau sudah digoyang-goyang itu sarangnya, anaknya itu dia jatuh saudaraku. Tapi matanya itu cepat dia nangkap dan terbang. Matanya itu melihat jangan sampai kena padas atau batu, mati nanti anaknya. Jadi dia cekatan, dia lihat, dia cekatan, dia dukung di atas sayapnya, dia naikin lagi. Itu caranya mendewasakan anaknya. Dan itu perjalanan rohani kekristenan, saudara-saudaraku. Jadi burung Raja Wali itu matanya itu jauh, bisa memandang, dan semua dia bisa dilihat. Ke langit dia bisa lihat, jauh bisa lihat. Beda dengan ayam. Kurangnya kalau ayam mau lihat ke langit itu susah dia. Ya, ini saudara. Tapi kita harus bisa melihat kepada Tuhan yang akan datang dari surga. Ini saudara-saudaraku, ya. Itu sebabnya miliki hati yang berkobar-kobar. Ini saya usahakan dalam segala hal berkobar-kobar, saudaraku. Kita kalau nggak senang lagi dalam pekerjaan kita, sangat bosan, saudaraku.
Kita kalau sudah nggak senang lagi di rumah kita sangat bosan. Suami istri kalau nggak senang lagi suami istri, waduh, bininya mau cerai aja. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau cintanya berkobar-kobar, nggak mau berpisah biarpun sebentar. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kita ini dalam semua harus berkobar-kobar lah. Asal jangan kepada dosa. Kalau kepada dosa janganlah. Tapi kalau kepada yang baik. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, jadi harus terarah kepada hal-hal yang rohani. Bagaikan Raja Walid, terarah kepada hal-hal yang meningkat. Ini, saudara-saudaraku. Baik, kita sudah dengar lebih lagi pengantar. Kita akan lebih memperhatikan lagi kemana arahnya Yohanes mengarahkan kehidupan kita. Ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya. Mungkinkah ini bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita harus memperhatikan ini bisa, saudara-saudaraku, mulai kita terpanggil. Itu sudah harus. Mulai kita terpanggil. Itu sudah proses. Dan nanti finishing, waktu Yesus datang, penyempurnaan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal yang ke-11, dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi nanti kita akan sama seperti Kristus pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Tapi mulai kita mengenal Tuhan, harus mendengar firman dan mengikut. Ini permulaannya. Jadi bukan hanya di sana. Gak mungkin bisa di sana kalau sekarang kita belum mulai diproses. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua kita harus siap diproses dalam pengikutan kita kepada Yesus Kristus. Nah, nanti kalau waktu di sana itu repot, saudaraku. Masih perkenalan, masih baru, apa enggak. Itu finishing. Jadi kapan mulai? Mulai kita mengenal Yesus. Haleluya. Malah kita kalau sudah lama ini sudah harus semakin benar-benar ini. Kalau ditinjau dengan waktu dalam Ibrani pasal yang kelima mulai 11, kamu ini sudah jadi pengajar, saudara-saudaraku. Mengajar apa? Supaya kita nanti sama seperti Yesus. Ini saudaraku. Jadi mulai kita ikut Tuhan, harus semakin mengikut Yesus. Semakin lama harus semakin baik. Haleluya. Ini saudaraku. Semoga ini terjadi bagi kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Dan di dalam Yesus semua semakin baik. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Bagaimana ini boleh terjadi?
Pengalaman dari Rasul Paulus, mulai dari Kisah Rasul pasal yang ke-9, sewaktu dia mulai mendengarkan suara Tuhan, runtuh semua kehidupan lamanya itu. Ya, ini di dalam Kisah Rasul 9 ini, itu pertobatan Saulus. Saulus bertobat. Tadinya dia selalu mengacaukan orang Kristen. Hidupnya itu nggak pernah, ya orang yang melihat dia nggak pernah tenang, saudaraku. Tapi kalau kita semua kiranya kalau orang melihat kita harus damai, ya, karena ada kemuliaan Kristus. Sampai kita menyanyi, ya, satu dengan yang lain, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini saudaraku, jangan nanti aku lihat mukanya itu benci, mulai mau ketemu, wah lewat sana. Jangan, saudara-saudaraku, ya harus sampai bisa. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ini harus Rasul Paulus, seperti Rasul Paulus, rontok dulu semua kejahatannya itu. Ini harus kita alami, saudara-saudaraku. Jangan ada lagi, nanti kalau Tuhan datang baru di situ mau rontok. Oh, ketinggalan. Di situ nanti pembagian kemuliaan langsung. Di mana kita mendapat dirontokkan kehidupan lama. Karena demikianlah Allah mengasihi kita sehingga kita dijadikan anak-anak Allah. Itu mulai lahir baru. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan nanti kalau dia sudah datang, sekarang. Haleluya. Ini saudara-saudaraku harus terjadi. Sebabnya harus kita mengerti hal kerohanian. Inilah kita mengikut Yesus. Jadi kalau kita baca ini, ya pengalamannya Rasul Paulus ayat 1 sampai dengan yang kedua, dia selalu mencari laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Dia tangkap, membawa mereka ke Yerusalem, dibikin susah, diadili, dipenjara. Tapi apa terjadi ayat 3? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, jadi mata yang salah itu memandang kesalahan orang, merasa diri paling benar,
menyiksa orang lain, itu tertutup. Nah, jadi mata kita hanya melihat kemuliaan Yesus Kristus. Ini kalau kita kayak ayam cuma melihat yang di bawah-bawah itu. Makanya Raja Wali dia melihat luas. Kita melihat sampai kepada Yesus, hakim yang adil. Yesus mempelai laki-laki surga, raja di atas segala raja. Ini saudara-saudaraku. Jadi ya, kalau kita lanjutkan ini semua, nah ini saudara-saudaraku. Jadi nanti Paulus itu dibaptis, saudara-saudaraku. Nah, baru kubur semuanya, selaput-selaput lama, dan dia mulai memandang kepada Tuhan. Ayat 17 saya baca. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Rontoklah semua hidup lamanya. Mulai saat itu dia menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidupnya. Haleluya. Inilah saudara-saudaraku. Jadi kita ini sering sekali terlalu banyak buang-buang waktu dan kadang tidak mengerti. Sudah lama jadi orang Kristen, tidak tahu dari mana mau ke mana. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi ada kalanya orang-orang begini, ya ngomong dong, ya nggak tahu ngomong, dari mana ke mana nggak tahu ngomong. Itu banyak yang begitu, saudaraku. Kerohanian banyak yang begitu. Mulai kita ikut Tuhan, harus rontok yang lama, dapat mata yang baru, memandang kepada Yesus yang akan datang, dan berserah kepada Tuhan, mengikut Dia. Haleluya. Inilah nanti yang bisa, saudaraku, segambar dan serupa dengan Yesus. Dan sekarang, makanya jangan pikir ibadah kita ini main-main. Tidak. Karena saya yakin ada Roh Tuhan. Saya yakin apa yang kita dengar adalah firman yang dibukakan oleh Tuhan, bukan asal-asalan. Ini saudara-saudaraku, saya juga tidak mengerti bagaimana Tuhan kok bisa begitu-begitu. Nggak ngerti. Makanya saya nggak mau pakai ada catat-catat lagi. Kalau saya catat-catat nanti saya terikat di situ. Jadi dari pikiran saya semua. Kalau ini enggak, semua saya serahkan kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Tapi semua dipimpin oleh Tuhan. Dan terbukalah rahasia Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus bisa tergembala, melihat Yesus, mendengar suaranya, dan mengikut Dia. Sekarang, jangan besok. Haleluya. Dan nanti intinya kita akan sama seperti Dia. Dan sekarang kita saudaraku mengikut Dia, jangan setengah-setengah. Sering sekali, ya banyak orang saudaraku. Saya yakin kita sudah mulai dirubah oleh Tuhan banyak. Amin. Tapi kalau yang lain lebih suka nonton
itulah semuanya. YouTube, pokoknya ya itulah handphone. Nah, ini saudara-saudaraku. Kalau itu seharian kuat, tapi kalau ibadah, kalau dengar firman kan paling lama 1 jam. Tapi saudaraku, lebih semangat lihat handphone daripada lihat Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menyanyi harus sungguh-sungguh. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Ini harus terjadi, saudara-saudaraku, bagi kita. Mata yang kepada dunia itu dan rontok dan diganti kepada mata yang memandang Tuhan. Ayat 18 tadi, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya hingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Harus rontok, saudara-saudaraku, hidup lama kita itu, dan harus pandangan kita Yesus yang termulia, sehingga dalam Yohanes pasal yang ke-10, itulah anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ya, itu senantiasa mengikut Yesus. Saya pendek saja, Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikut dia, karena mereka mengenal suaranya. Jadi mendengar firman Tuhan, melihat gembala itu, dan mengikutnya. Inilah harus semakin ada pada kita. Bukti kita mengikut Yesus harus semakin nyata. Yang lama sudah berlalu, semakin semua, semakin 100%. Haleluya. Inilah saudaraku. Dan kalau ini sudah terjadi lewat firman dan Roh Kudus, kalau Yesus datang, ya kita tinggal diubah. Jadi ada langsung pengubahan Tuhan, tapi ada langsung pengubahan firman dan Roh Kudus. Jadi yang nanti diubah oleh Tuhan, dimulai dulu diubah oleh firman dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Apa kata Rasul Paulus, saudaraku, kalau matanya sudah semakin melihat Yesus, sehingga kalau dia berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi rontok kehidupan yang lama, dan semakin lama dalam Tuhan, dia boleh berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, haleluya. Ini saudaraku, biar terus kita semakin meningkat dalam Tuhan. Yesus yang termulia bagi kita. Ya, dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Jadi keuntungan dunia ini itu menghambat dia untuk maju dalam Tuhan. Makanya dia
anggap itu semua sampah. Saudara-saudaraku, walaupun kita tidak berkata rumah kita itu sampah, tapi kita harus mengerti, tetap sasaran kita adalah untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tetap sasaran kita adalah untuk mendapat tubuh yang sama seperti Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ini saudaraku, itu harus jadi pandangan kita. Karena kalau semua yang di dunia ini, dalam Matius 16:26 begitu kira-kira kalau saya nggak salah. Coba dulu, betul nggak, tes dulu ini. Cepat. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya, saudara-saudaraku. Mantap, nggak salah. Jadi inilah saudara-saudaraku, boleh kita cari dunia ini, dan kalau kita cari kerajaan surga, Tuhan juga ikut aktif membuka jalan bagi kita untuk mendapatkan dunia ini. Karena dia bilang, dari dahulu kerajaan surga, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau mau kaya, nggak usah pakai susah payah. Nah, jadi kita harus bisa, saudaraku, jangan kita nanti menjadi seperti orang yang diundang ke pesta. Nah, diundang, oh, saya mau ke ladang. Jadi undangan itu dianggap ke ladang lebih bagus. Nah, Pak, saya baru kawin. Terus ada lagi, Pak, saya baru bangun rumah, mau nempatin dulu. Banyaklah saudaraku alasannya. Iya, banyak alasannya. Tapi kalau kita, saudaraku, biarlah menyala-nyala untuk Tuhan. Di mata kita dia yang termulia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Inilah yang bisa diubah Tuhan segambar dengan dia. Kalau kita masih lebih mengasihi dunia ini, tidak bisa, saudaraku, karena Tuhan nggak mau main paksa. Nah, kalau kita masih mau main paksa sama anak-anak, kalau kamu nggak mau kupukul ya. Kalau Tuhan nggak mau begitu, saudaraku. Ya, semua dibiarkan. Kalau dari hatinya bekerja, upahnya lebih banyak. Kalau lebih sungguh-sungguh, ya itulah. Kalau dia tidak mau sama sekali, ya kehilanganlah. Sehingga apa gunanya bagi seseorang walaupun dia memiliki seluruh dunia ini, tapi kalau jiwanya binasa. Itu sebabnya, saudaraku, harus semakin berkobar-kobar. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini semangat, saudaraku. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ada yang mau lanjut? Ayo. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Amin, saudaraku. Lebih mulia dari semuanya. Semua. Ayo. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, jadi untuk memperoleh Kristus ini, saudaraku, kita nggak boleh dihalangi oleh apapun. Jangan bilang uang ini kubuang, ini sampah. Jangan, saudaraku, nanti kuambil semua. Jangan dibuang. Tapi kita harus mengerti bahwa itu bukan menjadi penghalang bagi kita. Apapun yang di dunia ini tidak menjadi penghalang. Belajar, saudaraku. Haleluya.
kepada ibadah kita, pelayanan kita. Ya, belajar supaya nanti kalau Tuhan mengubah kita ini udah memang untuk mendapat tubuh yang baru. Terus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai 11. Sudah. Oh, sudah. Oh, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini saudara-saudaraku, dan Rasul Paulus itu gak dihalangi oleh apa sekalipun, baru nanti dia sampai setia sampai akhir. Nah, jadi itulah dulu Rasul Paulus ya. Sekarang ini harus estafet loh sampai kepada kita. Itu kata Alkitab. Nah, di dalam kalau kita baca 2 Timotius pasal yang kedua, nah, siapa yang bisa bantu mulai ayat 2? 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini dulu, kita sampai di situ dulu. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Rasul Paulus mengikut Yesus. Amin. Rasul Paulus mengajar kepada Timotius. Timotius mengajar lagi kepada orang-orang yang lain, dan sampai kepada kita saat ini. Ini saudaraku, jadi begitu. Kalau kita masih ada kesempatan, itu kemurahan. Kalau tidak ada kesempatan, ya bagaimana saudaraku? Jadi itu terus. Iya. Jadi ini namanya pesan bersambung. Haleluya. Ya, pernah lihat itu ya, pesan bersambung. Ya. Jadi pesan bersambung karena tidak ada tertulis salah-salah. Jadi kalau kita makanya harus ada tertulis. Kalau nggak ada tertulis, jangan asal-asalan. Jadi kita semua harus ada yang tertulis. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Nah, itu ada saksi. Jadi ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Ini saudaraku. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dan Timotius harus mengajarkan itu kepada orang yang dapat dipercaya, supaya bisa estafet seperti itu tadi, dan supaya orang mengajar orang lain. Jadi kita juga harus mengajar orang lain. Ya nggak bisa mengajar seperti khotbah ini ya, minimal ayo dong kebaktian. Ya itulah yang paling gampang. Haleluya. Mau ngajak orang, haleluya. Ya kan harus begitu. Yesus diikut Rasul Paulus. Rasul Paulus diikut oleh Timotius. Timotius diikut oleh orang-orang banyak. Orang-orang banyak kita lihat dari firman ini, kita semua mengikut juga.
Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita diubah segambar dengan Tuhan. Jadi prosesnya harus begitu. Rontokan yang lama, rontokan yang melihat dunia ini ya paling indah, paling utama. Jadi harus kita diganti selaput mata, memandang Yesus yang termulia. Kalau dia datang, hakim yang adil, raja atas segala raja, mempelai bagi gerejanya, kita diubah sama seperti dia. Begitu saudara-saudaraku. Gak mungkin langsung loncat. Sekolah aja nggak boleh loncat, saudara-saudaraku. Ya, tapi ada yang harus loncat. Ya, memang kalau gimnastik ya harus loncat, saudaraku. Tapi kalau kerohanian nggak boleh, harus berjalan ikut tergembala seperti domba mengikut kepada gembala. Jadi semuanya kita nanti akan sama seperti Yesus. Itu sebabnya saudaraku, ini adalah kasih yang besar bagi kita semua. Kalau kita boleh mengikut, dan kalau sampai Yesus datang. Waktu Yesus datang, wow, kita sama seperti dia. Semua indah, saudaraku. Sama semua. Nah, beruntung yang tua jadi muda, saudaraku. Ya, karena semua sama seperti Yesus. Haleluya. Tapi semuanya kita beruntung karena kita tidak binasa. Ini saudara-saudaraku, sangat senang. Jadi tadi 1 Yohanes pasal yang ketiga, nanti kita semua akan sama seperti dia. Mulai dari kita menerima kasih penebusan yang sangat besar, sampai terus sama seperti dia, mulia sama seperti dia. Itulah rencana Allah dalam hidup manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26, mari kita mencipta manusia. Ayat 27, maka manusia dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini nanti akan jadi bagi kita kalau Yesus datang. Tapi mulai dari kekristenan kita sekarang, mendengarkan firman, semakin diubah. Hari demi hari semakin baru. Hari demi hari semakin baru. Dan nanti kalau dia datang, kita sama seperti dia. Di mana dia ada, nanti kita di situ. Dalam kerajaan 1000 tahun kita ada. Di dalam Yerusalem baru kita ada bersama dia. Kalau kita sungguh-sungguh bersama dia, apalagi kalau kita setia walaupun dalam penderitaan, maka kita akan bersama hidup dan bersama ada di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita.